Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ranti. Dalam bab 3 kamu ini sudah sangat baik sekali, gitu ya. Akan tetapi ada beberapa ternyata yang perlu diperbaiki. Bukan masalah konten, tapi masalah format sih, format penulisan. Nah ini dia. Nah jadi karena ini adalah poin, satu itu adalah poin, maka baris kedua dan sampai baris terakhirnya itu sejajar sama busi, gitu ya. Jadi sejajar di sini, gitu. Lalu untuk poin 2, 3, dan seterusnya pun sama gitu. Jadi hanya itu saja bab 3 yang perlu diperbaiki. Lalu untuk bab 4, bab 4 ini kamu juga sebenarnya sudah sangat bagus gitu ya, detail. Tapi saya menemukan beberapa kekurangan gitu ya, kekurangan yang perlu ditambahkan lebih baik gitu. Oke, nah untuk proses produksi sebenarnya nggak ada masalah, sudah jelaskan dengan baik. Mungkin kita langsung ke proses pengendalian kualitas bahan, pengendalian kualitasnya kali ya. Di pengendalian kualitas bahan baku gitu ya, mungkin yang saya mau tanyakan ini. Jadi kan penerima material dari supplier. Jadi material sudah masuk nih ceritanya ke perusahaan. Lalu QC incoming melakukan pengecekan dokumen. Nah, pertanyaannya adalah apakah dokumen aja yang diperiksa, apakah sama produknya juga gitu ya. Produk diperiksa juga enggak gitu ya. Kalau diperiksa itu gimana gitu kan. Produk, maaf ya tulisan jelek. Oke, lalu kemudian kita lanjut. Ini pertama yang saya mau tanyakan. Lalu kemudian apakah sudah sesuai pesanan gitu ya? Kalau sudah, gudang bahan baku. Jika tidak, menginformasikan ke bagian purchasing. Gitu. Nah, setelah ini ngapain? Setelah ini ngapain lagi nih? Ada tahap lagi enggak gitu kan? Karena di sini ya, memang kamu hanya menjelaskan pengecekan dokumen ya. Mungkin gini kali ya, pengecekan dokumennya tuh apa? Apa yang dicek? Mungkin itu. Oh udah ya. Jumlah, bentuk, dan kelengkapan dokumen. Oke. Jika materialnya sesuai, semakin baku. Namun apabila material tidak sesuai, maka bagian quality control incoming menginformasikan bahwa membuat laporan ke bagian purchasing agar material dikembalikan ke pemasok. Nah, mungkin bisa diperjelas nih, dikembalikannya gimana? Semua, sebagian yang tidak sesuai aja atau gimana? Seperti itu. Itu bagian pertama yang mau saya tanyakan dan kamu perlu tambahkan. Lalu di proses produksi, nah di proses produksi yang perlu diperbaiki adalah tentang ini, flowchart-nya. Jadi flowchart ini menurut saya masih kecil, jadi bisa diperbesar lagi, khususnya tulisannya ya diperbesar agar lebih mudah terbaca gitu. Kalau ini masih sulit dibaca. Oke, nah pertama saat proses plating, nah itu mengenai kualitasnya dilakukan secara manual. Nah mungkin apa spesifikasi yang dibutuhkan gitu ya, karena kan sini adalah apakah sudah sesuai spesifikasi. Nah di sini dijelasin gitu ya, walaupun dilakukan secara manual dengan cara memilih produk yang secara visual sesuai dengan standar. Nah standar yang ditetapkannya itu apa, nah itu perlu dijelaskan di sini gitu, agar misalkan ukurannya, tingginya, dan lain-lain. Ini juga sama, proses assembly sesuai spesifikasi. Nah spesifikasi yang dibutuhkan itu apa, seperti itu ya. Oke. Oke, nah kan ini lalu juga sebenarnya ini perlu dijelaskan nih. Ini kan yang not good ya. Yang not good itu berarti setelah diketahui not good, perusahaan melakukan SOP-nya gimana? Dibuang atau dijual lagi dengan harga yang lebih murah atau apa gitu. Atau di rework, di daur ulang agar bisa dibikin yang baru gitu. Itu perlu kamu jelaskan ya. Lalu ini buat kotak kuning kan untuk yang itu ya. Seperti itu. Nah, proses assembly juga ini oke, nah bagus nih. Jadi ini berarti si mesin itu sudah bisa mendeteksi kalau ada ketidaksesuaian gitu ya. Karena kata-kata apabila terdapat kendala atau terdapat part yang tidak sesuai, maka akan keluar secara otomatis ke kotak yang berada di bawah samping mesin. Nah mungkin sama seperti tadi gitu ya. Spesifikasi apa yang menyebabkan si mesin itu menganggap ini tidak sesuai spesifikasi, seperti itu. Jadi tambahkan aja oleh kamu sendiri atau kamu cari infonya. Oke, terima
Oke. Emang ada ya di packaging. Packaging juga nggak ada sih. Kamu nggak melakukan looping gitu ya. Oke, jadi seperti itu yang perlu diperbaiki ya. Lalu ini kemasan businya, oke bagus. Lalu untuk yang produk jadi gitu ya. Nah produk jadi ini sebenarnya juga sama sih. Kalau memang QC itu sebenarnya kita harus detail menjelaskan spesifikasi apa yang standar gitu ya. Misalkan ini kan ada karakteristik ya, visual, fungsional, dimensi, kondisi gitu ya. Nah itu dijelaskan. Dimensi berarti ukurannya berapa, terus yang toleransi berapa. Kondisi packaging misalkan tidak penyok, tidak robek dan sebagainya itu kan perlu dijelaskan dan sebagainya gitu. Ini kamu bagus sudah ada indikatornya, tinggal penjelasannya aja gitu. Saya yakin nggak ada sih di sini. Jadi nanti tolong ditambahkan. Nah ini kan juga ada nih. Oke, kita periksa satu-satu. Visual meliputi kondisi produk, kebersihan dan kelengkapan. Nah ini yang perlu dijelaskan nih. Kondisi produk yang apa, yang sesuai itu yang apa gitu. Kebersihannya yang ukurannya apa gitu ya. Lalu pemeriksaan fungsional dengan spark tester. Nah, ya pokoknya indikator dikatakan ini lulus apa gitu ya. Terus pendeteksian kebocoran gitu. Oke, jadi seperti itulah gitu ya. Lalu yang not good ini diapain gitu ya. Jadi not good ini juga tidak bisa belum kamu jelaskan ya. Not good itu di gudang not good itu diapain? Dijual lagi dengan harga yang tidak sama gitu ya, atau di rework atau dibuang gitu, dihancurin gitu ya. Itu beda-beda. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke 4.3 jenis kecacatan. Nah, jenis kecacatan kamu yang detail banget sih menurut saya, hebat, bagus. Oke, jadi ada 45 ya jenis kecacatan. Oke. Ini apa Demeng apa nih? Oh, Demeng tuh ini ya. Oh, Denmeng Cacat gitu ya. Ada ya. Oke, nah mungkin gini. Bisa nggak? Ini kan nanti ada perhitungannya nih. Yang 10 besar lah, minimal 10 besar. Kamu kasih gambarnya. Jadi dari insulator gumpil, semen keluar, insulator kotor, tidak terplating. Ini dimasukin gambarnya. Jadi contoh cacatnya tuh kayak gimana nih dari masing-masing ini. Minimal 10 terbesar gitu ya. Kayak gitu. Lalu perhitungannya, nah, oh ya di sini saya coba dimasukkan jumlah produksi gitu ya. Jadi kamu nih misalkan andai ya kamu KP di bulan Mei gitu, berarti jumlah produksi di bulan Mei gitu ya. Jadi selama 1 bulan kamu dia memproduksi berapa gitu ya. Jadi agar ketahuan seperti itu. Jadi ini 24% dari sekian puluhan ribu atau ribuan produk yang diproduksi dalam bulan tersebut, berapa banyak kita kan bisa menghitungnya ya. Seperti itu. Oke, bagus ada ini. Sip, itu aja. Untuk bab 4 masih cukup banyak yang perlu diperbaiki ya. Nanti jika ada yang bingung silakan ditanyakan. Terima kasih. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.